Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ini ya elaborasi tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Nah, kesepakatan bersama kita lewat aja, udah seperti biasa. Kemana arah kita hari ini setelah belajar modul 1.2? Udah ada yang baca belum modul 2? Kakak, Belum. harus dibaca. Soalnya kalau kita nggak baca modul dari paling atas, otomatis modul yang ke bawahnya itu tidak kebuka. Terus nanti tugas-tugasnya bingung mau ngirim di mana kalau kayak gitu. Soalnya yang dinilai ini tugas sama biasanya tugas sama keaktifan sama kehadiran. Kehadiran yang lebih diutamakan ya kan. Terus tugas, terus keaktifan. Nah, tujuan pembelajaran ini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhirnya, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Biar ada perspektif tambahan terkait pendekatan berbasis aset. Nah, tujuannya, capaian umumnya, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset, kekuatan dalam mengolah pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Ini capaian pembelajaran khususnya. Guru dapat mengidentifikasi dan dapat mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang selanjutnya, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Nah, intinya itu capaiannya itu jadi guru itu dapat mengidentifikasi dan dapat mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah ya. Ini kan udah di uh, hitemin tuh tulisannya. Nah, itu intinya langsung menggunakan sumber daya secara efektif. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset, kekuatan, aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, jadi kalau guru PJOK sekarang harusnya kita itu mempunyai pemikiran yang berbasis aset, bukan berbasis permasalahan, ya. Nah, agendanya 5 menit pembukaan, pengingat, kesepakatan bersama, pemaparan tujuan resi, dan penjelasan agenda kegiatan. 10 menit berpikir berbasis aset, kekuatan, aset based thinking. Nah, 60 menitnya kita diskusi, identifikasi situasi. Nanti ada situasi 3, pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK, situasi 4, menerapkan pendekatan aset based thinking, situasi 5, memanfaatkan aset secara maksimal. 10 menit kemudian pemanfaat aset yang ada di satuan pendidikan. Nah, ini penutup, refleksi, dan foto bersama. Apa yang kakak pelajari di modul 1.2 yang udah dibaca? Apa sih isinya? Apa sih manfaatnya buat kakak-kakak? Nah, kata Mahatma Gandhi, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik,
itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Apa? Proses belajar secara mandiri dan penerapan di sini yang guru penggerak Kak, Kak? Ada yang sudah guru penggerak belum? Kak Fikri. Gagal, saya gagal 2 kali. Kak Fikri kayaknya ya. Bukan ada ikutan. Gagal. Nah, apa pandangan Anda terhadap pendekatan assess based thinking? Coba ada nggak yang mau apa namanya kasih ini jawaban? Apa pendekatan Anda terhadap pendekatan assess based thinking? Ayo siapa? Pak Iman kayaknya ya, dia mah udah baca. Nah, kan aset itu biasanya ada 7 modal. Aset, apa aja 7 modal itu? Coba Pak Iman bisa nggak yang lainnya? 7 modal aset di sekolah bawa kakak-kakak ya. Aset, maksudnya aset sarana prasarana. Ya aset, ya kayak aset manusia. Manusianya itu kan ada peserta didik, ada guru. Ya mungkin untuk yang pertama kali apa namanya gurunya dulu kali ya, SDM-nya. Lalu yang kedua sarana prasarana, yang ketiga penunjang dari pihak sekolah tersendiri, yang keempatnya mungkin dari orang tua, apa namanya, dari lingkungan. Ya mungkin apa lagi ya? Tadi sih hanya itu yang dibaca sebagian sih tadi itu. Oke, terima kasih Kak Iman. Ada lagi nggak yang lain? Yang sudah baca 7 modal apa saja yang harus dipikirkan yang berbasis aset. Kak Iman tadi baru modal manusia. Modal sama sosial. Modal lingkungan. Nah, modal sosial ya. Modal fisik. Apalagi modal apa? Modal fisik. Modal fisik, ya. Modal lingkungan dan alam. Ya, Materi. Modal finansial. Finansial. Ya betul tadi itu. Modal politik. Nah, ya, jadi modalnya itu ada 7 modal. Yang pertama itu biasanya ya pastinya modal manusianya. Nah, di modal manusianya itu kalau di sekolah saya kakak kan ada guru, ada peserta didik, ada kepala sekolah, ada orang tua murid, itu kan modal manusia. Kalau modal sosialnya itu kita interaksi di sekolah itu dengan siapa? Agar warga masyarakat. apa namanya? Kalau misalkan kita ada ada permasalahan nih di sekolah, kita kan harus pakai modal sosial tuh. Kita harus interaksi dengan berbagai pihak. Nah, pastinya berarti modal sosial itu harus masuk. Nah, modal politik. Modal politik itu biasanya tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah ataupun guru pengampu PJOK. Nah, yang keempat modal agama dan budaya, nomor kelima modal fisik, nomor keenam dan ketujuh itu modal lingkungan alam sekitar dan modal finansial. Lanjut ya. Nah, ini udah ya, lanjut. Kita lanjut lagi. Apa? Kami mantap banget. Kami itu suara gurunya mantap. Keistimewaannya apa? Coba ada yang ini ya. Asset based thinking itu berarti asset based thinking itu apa? Keistimewaannya apa asset based thinking itu? Sumber daya manusia. Keistimewaannya meningkatkan kepercayaan diri, mendorong kreativitas. Apalagi meningkatkan kinerja dan produktivitas, memperbaiki hubungan interpersonal. Itu kurang lebih.
Oke, kalau pengertiannya asset based thinking, Pengertiannya asset based thinking itu bisa dikatakan seperti memiliki apa ya? memiliki atau memanfaatkan ya. Iya, memiliki memiliki apa kemampuan lebih dari apa yang kita miliki seperti itu dalam bahasa agak puyeng sih. Oke, Pendekatan berarti yang berfokus, Positif. pendekatan yang Pendekatan berbasis berfokus. aset. Asset based thinking adalah pendekatan berbasis aset. oke. Eh, Boleh asset menambahkan? based thinking adalah bagaimana kita memanfaatkan semua sumber daya yang ada di sekolah kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK itu sendiri. Jadi misalkan gini, kalau kita di sekolah kekurangan bola, misalkan bolanya cuma satu. Nah, kita berpikirnya harus berpikir asset based thinking. Di mana bola itu harus jadi banyak. Jangan berpikir permasalahannya dulu. Wah, saya kalau nggak ada bola nih, pasti saya, kalau nggak ada bola banyak nih, pasti saya akan kesusahan ngajarnya. Nggak akan, apa namanya, nggak akan maksimal dalam pengajaran. Tapi kalau kita berpikirnya asset based thinking, si bola itu bisa kita langsung modifikasi. Caranya ya banyaklah, pasti kakak kamu udah pada mahir. Kayak bola, kalau bola voli kita plastik, kita gulung-gulung, kertas gulung-gulung apa, kalau enggak pakai bola plastik, bola apa. Beli balon. Nah, agar apa namanya, pembelajaran kita itu maksimal. Nah, keistimewaannya, jadi kita tidak hanya terpaku pada deficit based thinking. Jadi kita itu tidak terpaku deficit based thinking itu permasalahan atau kekurangannya. Ya, jadi difokuskan itu nggak difokuskan tentang permasalahan atau kekurangannya. Jadi dia itu aset yang ada di situ itu apa sih yang bisa kita gunakan, kita modifikasi tanpa memikirkan permasalahannya dulu. Kalau kita memikirkan masalahnya dulu lama. Misalnya tidak ada lapangan atau tidak ada matras, jadi guru tidak bisa mengajar. Sedangkan aset di sekolahnya itu ada, misalkan lapangan yang berdekatan dengan sekolah. Tinggal bagaimana memanfaatkan modal utama, yaitu modal sosial politiknya, meminta izin ke warga setempat. Nah, kalau meminta izin ke warga setempat kan kita harus punya modal sosialnya. Cara berbicaranya gimana, politiknya gimana, minta izinnya. Nah, lanjut ya, Kak. Mengapa? Nah, sekarang kita 20 menit kita mengapa? Mengapa itu kita itu jadi mengapa penting dalam pembelajaran PJOK yang berbasis aset ya. Yang berbasis aset tadi. Nah, capaian pembelajaran. Peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Anggap ya kakak, ini itu capaian pembelajaran kita ya. Kita akan menganalisis sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah, nanti ada case-nya itu di studi kasus 3. Nah, studi kasusnya. Nah, kalau bisa ini nanti di screenshot. Soalnya nanti kita akan bagi 3 kelompok. Nanti kita akan masuk ke breakout room. Nanti saya kasih bagi linknya sebelum kita masuk ke breakout room ya. Nanti kakak-kakak saya bagi 3 kelompok, berdiskusi dengan kelompoknya, dituliskan lalu nanti dipresentasikan.
Nah, tadi kasus 3, pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas atau kegiatan dari capaian pembelajaran, Pak Gerak lalu mencapaikan ide dan gagasan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya. Dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar ruangan atau lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesempatan atau kerjasama. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan. Karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunnya dirusak warga. Pak Gerak amat kecewa. Padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut. Karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini kepada orang tua peserta didik serta mengajak berbagai pihak untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintas perkebunan kopi tersebut. Pak Gerak merasa pesimis, gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana. Sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Nah, kakak, studi kasus ini kakak nanti analisis. Ada di sini pertanyaannya itu berdasarkan studi kasus ketiga. Yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Nah, yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Nah, kakak, saya akan bagikan link buat pengerjaan tugasnya di kolom chat. Kakak klik terlebih dahulu. Nanti saya buat break room. Ada 3 kelompok. Nanti kelompoknya saya acak. Ya, di kelompok itu kakak-kakak berdiskusi dengan temannya. Boleh misalkan kakak Iman mengerjakan nomor 1, Kak Amin nomor 2, dan teman kelompoknya yang selanjutnya nomor 3. Jadi biar agak cepat. Soalnya ini waktunya nggak lama. Hanya 7 menit. Udah belum diklik di kolom chat? Silakan kakak klik di kolom chat. Klik dulu di kolom chat. Apakah bisa dibuka lagi slide yang tadi yang apa
tadi kasusnya biar bisa di Ada nanti di slide itu ada studi kasusnya sama pertanyaannya. Saya udah kasih di situ. oh, ya. Ada ini apa kelompok-kelompoknya siapa aja nih? Nanti kelompoknya saya buat sekarang. Nanti ini Oke. terpisahkan, nanti join ya. Kalau ada kata-kata join aja. Terus nanti nggak usah dipoto, nanti ada. Terus nanti kalau misalkan ketarik kembali ke room yang apa namanya, ke room yang banyakan ini, langsung join aja. Klik join lagi. Pokoknya kalau ada pemberitahuan, klik join aja ya kakak. Oke, sekarang saya bagi kelompok. Saya bagi kelompok, 3 kelompok. Ada yang di kelompok utama di sini sama saya. Jadi dia tidak pindah. Yang lainnya ada yang 2 kelompok, ada yang 2 orang ya, ada yang 3. Yang 3 itu hanya kelompok 3. Timernya 10 menit saja. Oke. Oke, siap kakak. Join ya. Silakan join. Oke, Kak Iman. Maaf, joinnya di mana ya? Oh, kalau Kak Iman nggak join. Soalnya Kak Iman tetap di break room yang utama. Jadi Kak Iman sama Kak tadi itu kok jadi banyakan di sini ya. Kak Iman di sini, yang lainnya ini yang belum join Kak Muhammad Amin. Itu ada join nggak? Nah, Kak Muhammad Amin udah pindah. Ya, Kak Iman sama Kak Adit di sini. Sama saya bertiga. Silakan Eh, dikerjakan. Ngerjainnya berarti yang di Itu yang tadi yang di link. ya udah aku keluarin linknya soalnya tadi udah masuk duluan. Tadi udah diklik belum? Udah masuk. Cuman join di situ kan studi kasus sama pertanyaan. Lalu lihat kelompoknya kelompok 1, 2, 3 tapi nggak ada nama-namanya. Nggak Saya ada masih nama. ingat. Itu nggak dikasih nama. Itu per kelompok aja. Berarti saya kelompok 1. Ya, Pak Iman kelompok. Tadi dulu. Ini kok jadi ada 4 kelompok ya? 1, 2, 3. Coba ting. Ya, Pak Iman di kelompok 1 aja. Tulis di kelompok 1. Pendekatan lebih kenapa gimana kan? Pertanyaannya kelompok 1 itu. Ini pendekatan berpikir ya berarti kalau itu. Iya. Berarti pendekatan berpikir itu berarti berbasis kekuatan boleh nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Tadi yang 7 itu 7 apa namanya? Iya. 7 aset. Iya. Itu kan di situ pasti ada manusianya, sosialnya. Itu kepala sekolah kan negosiasi.
Berarti asetnya Hmm. aset apa? Nanti ketarik lagi otomatis. Kalau Pak Aditya Gunawan kemana ya? Saya coba join ke sini dulu.
Mam, udah balik kita, Mam. Kok pada diam? Kepental kayaknya tadi pada. Ini yang lainnya nyasar kemana ya? Bukan kepental itu nggak diklik join. Iya, belum kali. Iya, kayaknya nggak diklik join mereka. Iya. Kita tungguin aja. Karena kan waktu tadi tuh. Iya, jadi di waktu kalau di waktu terus kita ketarik lagi. Iya. Makanya saya barusan bagi link lagi di grup. Nggak usah, Mat Nur. Keluar. Habis nyupir. Oh itu. Ya gelas kosong. Ini tapi perwakilan kelompoknya udah pada ada Siap. di sini belum? Ada. Ada ya? Ada, udah ada ketua tuh. Pak Imam Eh, ketua. Kelompok Pak Imam dulu, kelompok Pak Imam share screen boleh? Di share Dia. screen. Saya nggak bisa nge-screen. Saya bisanya baca doang jadi. Ah. Tadi saya tulis di Temennya aja, yang screen temennya aja. Maaf Kak, Pak Amin belum datang Kak. Pak Amin ya, sangkut kemana ya? Kalau enggak saya aja. Ayo ada yang mau share screen nggak? Boleh. Pak Fikri sama siapa kelompoknya? Pak Muhammad Kurniawan Wahid. Boleh, Kak Fikri dulu kalau kayak gitu. Punya saya nggak ada yang ngerjain cuma satu doang sendirian dong saya. Harusnya Wah hebat kakak. Kak Iman berdua harus tadi. Bukan, saya cuma satu doang jadinya. Bodo amat ah, satu doang. Terus tiga-tiganya Ya, puyeng satu juga. doang. Mulai aja nih. Heeh. Oke, silakan siapa dulu? Kak Fikri Ya. di screen dulu. Masuk nggak? Masuk. Ini kita baca yang mana? Yang kita. Kak Fikri tadi yang mana? Kelompok Nomor- Kak Fikri yang mana ngerjainnya? Ayat 4. Dibacakan kelompoknya aja. Ya, dibacain aja kelompoknya.
Oke. Tadi saya bersama kelompok Pak Wahid di slide 4. Kebetulan jawabannya sudah ditulis, yaitu nomor 1, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut. Nah, di sini jawaban teman saya, pendekatan kontekstual. Pendekatan ini menghubungkan situasi dunia nyata sehingga siswa dapat melihat relevansi materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di jawaban yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Di sini kami mencoba menjawab aset yang dimiliki dalam situasi tersebut adalah ide dan gagasan penggerak, dukungan peserta didik, kemampuan bernegosiasi, kepala sekolah, lokasi strategis, perkebunan kopi, dan sarana olahraga yang tersedia. Terbatasan utamanya adalah kewenangan penggerak dan sikap pemilik perkebunan. Itu aja kakak. Oke, jadi terima kasih banyak buat kelompok Pak Fikri ya udah yang mempresentasikan. Nah kalau Pak Fikri ini kayaknya dia menggunakan aset manusia. Di situ kan ada peserta didik, ada kepala sekolah, terus asetnya aset lingkungan, lokasi strategis. Terus aset politiknya juga ada, negosiasi kepala sekolah. Nah, di sini belum ada aset sosialnya. Mungkin lupa, aset sosialnya biasanya kan selalu ada. Aset sosial itu biasanya itu kemampuan ya. Tapi ada ya kemampuan bernegosiasi kepala sekolah ya. Ya, negosiasi. Kemampuan negosiasi kepala sekolah. Sosial. Oke, boleh kelompok lainnya. Berarti Pak Riki udah menggunakan aset, udah mulai paham dengan aset. Coba kelompok yang lainnya Pak Imam. Saya kagak bisa. Pak Imam tadi sama siapa Pak Imam? Saya Pak Irfan sama Pak Susilo. Imam Pak sama Irfan Imam sama Om. udah masuk. Dah. Pak Irfannya belum ya? Hadir. Oh Udah. ada itu Pak Irfan coba share screen. Nah, itu ada di sini. Pak Irfan emang pakai apaan itu? Laptop apa HP? Laptop. Itu ada di bawahnya yang gambar ini Pak Irfan, yang gambar arah panah ke atas, preseno, yang dekat Enggak. tangan. Oh, ya sebentar. Oh itu. Panah-panah. Ya, yang dekat tangan Iya, sama iya. dekat emot. Oh iya. Panahnya. Terus Nah nanti diklik kan itu ada pilihan yang mau dimunculkan yang mana. Pak Imam jelasin Pak Imam. yang mana nih? Kan Pak Imam aja yang jelasin. Pak Imam kemari. Saya kasih tahu. Coba Pak Imam klik preseno yang dekat tanda tangan sama dekat emoji yang tengah-tengah. udah, Panah. Udah belum? udah. Nah, udah di situ mungkin ada pilihan. Studi kasus. Nah, kliknya studi kasus. Klik. Oh, sudah. Ada bacaan studi kasus di situ. Yang atasnya Pak Imam yang warna Ya. kuning, Ya. warna kuning ini. Kuning. Nggak Warna ada. kuningnya itu. Nggak ada. Warna kuningnya Itu di pakai atas. laptop. Oke, boleh kalau misalkan Pak Imam susah, boleh Kak Fikri lagi yang Oke, screen ini aja. Nanti Pak Imam tolong tunjukin yang mana.
yang Ya. Pak Imam ini nanti Pak Imam yang bacain. Pak Imam itu berapa? Berapa? Ah, nomor PPT 3. berapa? Hah? Terus. Cuma ada 5 ini. Yang mana Pak Imam? Temannya siapa Pak Imam? Jadi kita itu hilang, justru hilang. Itu Pak Randy lihat di HP-nya Pak Randy. Hilang itu tadi. Ya udah, Makanya ya. tadi nyariin yang ini. Yang mana nih? Yang aturan Langsung aja kali, Mam. nomor 4. Nomor 4. Kelompok Kan kelompok 3, tiga. kelompok 3. Kelompok cuma 3. Kelompok tiganya kosong. Ya kan ada yang hilang. Ada yang kehapus berarti ya? Iya. Iya. Berarti yang kehapus itu kelompok Pak Imam, Pas. Coba sekarang boleh kelompok Pak Iman aja. Kelompok berapa tuh? Kalau mau tadi lagi ngisi apa Pak ya? Iman. Pak Satu Iman apa? tadi sendirian kan ya? Kelompok berapa Kak Iman? Satu Tulis apa? di mana? Kelompok satu saya. Satu. Mau saya. Berarti itu yang tulisannya lumayan banyak. Kak Imam ada apa Kak Imam? Ngangkat tangan. Salah pencet itu mah. Kagak ngerti. Ampun dia, ampun. Oh gitu ya. Gak apa-apa. Jangan kepala sekolah itu, jangan begitu. Nanti mah kita Edna. bener harus ketemu dulu biar kita paham semuanya. Semangat. Itu cakep. Itu Kak Randy saya ngirim WA kan Kak Randy. Ya, kan saya. Oke silakan Kak Imam. Kak Iman. Hah? Dibacakan punya Kak Iman. Punya saya. Dia Bacain. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Di sini saya hanya sendiri nih, cuman saya cuma satu aja nih kayaknya. Di sini adalah pendekatan pembelajaran berbasis kekuatan lebih efektif dalam pembelajaran PJOK karena lebih berfokus pada potensi dan kemampuan siswa. Hal ini membantu siswa untuk mengembangkan kepercayaan diri, motivasi, dan semangat dalam belajar. Penerapan dapat dilakukan dengan mengenali dan menghargai potensi siswa, memberikan kesempatan untuk berkembang, memberikan umpan balik positif, lalu membangun suasana belajar yang positif. Itu yang menurut saya yang lebih kuat ya berbasisnya pembelajaran berbasis kekuatan kalau saya. ini Pak Iman, Kak Iman ini memakai kan 7 kekuatan nih. Kekuatan apa aja? Berbasis kekuatan apa aja ini? Yang ada di cerita tadi. Kalau kata Pak Iman. Mengenali dan menghargai potensi siswa. Di situ guru perlu memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang olahraga. Yang keduanya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba berbagai jenis olahraga, mengembangkan kemampuan mereka masing-masing. Yang ketiganya, memberikan umpan balik positifnya, memberikan pujian dan penghargaan atau usaha kemajuan siswanya. Yang ketiganya, membangun suasana belajar aktif, guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Oke, berarti Kak Iman ini baru ada asetnya itu aset manusia. Itu kan di situ ada kepala sekolah, ada yang punya perkebunan kopi, kepala sekolah minta izin ke perkebunan kopi, terus kepala sekolahnya itu udah berpikir tentang aset belum? Apa masih berpikir tentang permasalahan? Menurut Pak Iman gimana Kalau itu sekolahnya? Ini sih masih berkaitan dengan berbasis masuknya itu ke STM-nya. Masih STM kalau ini. Soalnya ini kepala sekolah memikirkannya itu permasalahan aja dia. Berarti dia udah masuk ke pemikiran berbasis aset apa belum?
Apa sudah? Kalau kata Ini belum, Kak Iman. belum. Belum ya? Oke. Hmm. Sekarang boleh yang lainnya. Kak Iman, terima kasih banyak. Boleh, Kak Susanto. Tadi sama siapa Kak Susanto? Sama saya. Sama Pak Ustadz. Sama. Oh, berarti udah. Kak Irfan. Mana Kak Irfan? Hadir sama Pak Imam. Wah, Pak Imam juga. Pak Imam banyak ya temennya. Iya, Pak ini Imam sesepuh. kasihan sendiri. Kak Basril. Mana Kak Basril? Tadi sama siapa? Sama Kak Muhammad Amin ya? Sama kamu Ahmad Amin. Ya, coba tadi menuliskan di mana Kak Basril? Di kelompok 4. Kelompok 4. Kak Fikri katanya tolong kelompok 4 agak diperbesar. Oke, Kak Basril, dibacakan aja, presentasikan. Baik, terima kasih Kak Randy. Nah, untuk saya sekelompok dengan Pak Muhammad Amin. Nah, untuk yang pertama, untuk pendekatan itu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Nah, itu digambarkan dari Pak Gerak yang mempunyai ide atau gagasan yang dikombinasikan dengan lingkungan alam sekitar. Nah, itu untuk Oke, ide dan gagasan yang menarik pertama. nih kalau punya Pak Basril. Asetnya apa aja, Kak Basril? Nah, aset yang dimiliki itu berupa ide dan gagasan yang pertama. Terus alam. Alam itu berupa perkebunan kopi. Terus bernegosiasi dengan si punya perkebunan kopi dan juga Berarti kalau kepala sekolah. bernegosiasi itu masuknya ke mana? Negosiasi Politik. politik ya. Kalau Politik ya. misalkan ide dan gagasan masuknya kemana? Ide dan gagasan itu masuknya ke tadi ada apa nih 7 ya? Tadi itu ada 7. Ke finansial. Ada finansial di situ, ada manusianya, ada lingkungan, ada sarana dan prasarana, ada agama, budaya. Budaya. Oke. Ada lagi yang mau presentasi? Terima kasih banyak Kak Basril. Ya, Eh, sama-sama Kak ya, Randy. sangat luar biasa pendekatannya, pendekatan kontekstual, pendekatan model yang menghubungkan materi pelajaran dan kehidupan nyata siswa. Oke, ada yang mau ini lagi nggak? Modal lingkungan itu masuk ya. Udah lingkungan masuk, Iya. Karena kebunan kan kopi. perkebunan Nah, lingkungannya. berarti kita sepakat ya, kakak-kakak. Jadi gurunya sudah mencoba berpikir berbasis aset dengan memanfaatkan modal utama yaitu modal manusia dan melihat modal lingkungan yang dapat dimanfaatkan, tapi guru juga mencoba menggunakan modal politiknya. Nah, di sana dalam artian kepala sekolah dapat membantu dengan kebijakan guru untuk meminta izin dari perkebunan tersebut agar diberikan izin melewati lahan. Manfaatnya untuk anak-anak bisa lewat lahan tersebut untuk memberikan aktivitas gerak pada saat anak-anak berangkat sekolah. Nah, namun malah ada permasalahannya. Namun malah kepala sekolahnya nih, kakak yang masih berpikir defisit atau dia berpikirnya itu masih berpikir masalah kekurangan. Nah, gimana nih solusinya kakak-kakak? Misalkan sudah mentok di kepala sekolah. Menurut kakak-kakak gimana solusinya? Kepala sekolah nih udah mentok nih. Dia berpikir aja tentang aset apa namanya? Tentang permasalahan.
tidak berpikir berbasis aset. Nah, kalau kata kakak ini solusinya gimana? Ada yang tahu nggak solusinya? Kebun kopinya dibeli. Wah, itu solusi yang gitu. Namun harus punya Harus uang itu gurunya. Ini solusi soalnya Pertama, solusi gurunya. harus kayak bermusyawarah. Harus bermusyawarah karakter kali dengan ya, Kak. pemilik Karakter si kebun pemilik. kopi. Oh, Kak Imam, gimana Kak Imam? Nggak kedengeran? Ya, kalau menurut saya kepala sekolah itu harus lebih mendekatkan atau bersosialisasi lagi ke pemilik perkebunan agar supaya bisa bekerja sama dengan sekolah sehingga kegiatan-kegiatan sekolah itu bisa tidak mengganggu perkebunan yang dimiliki dia. Enggak, ini soalnya permasalahannya itu Pak Imam itu kepala sekolahnya mentok dia. Jadi Mungkin harus negosiasi yang ke ini pemilik kan solusinya parkiran. itu jadi gurunya yang mencari solusi itu agar bisa melewati jalan itu. Nah, gurunya caranya itu gimana? Ya, Pak Pertama Sir, sih mungkin pendekatan ke si pemilik ini kebun kan kopi. yang Pak Barangkali Sir izin. Ya, boleh Pak Muhammad Amin. Ini kan yang masalah itu kan bukan kepala sekolahnya. Yang masalah itu adalah kita sebagai guru PJOK pada saat memang buntu dengan permasalahan yang nggak bisa atau tidak mampunya kepala sekolah untuk bernegosiasi gitu. Iya. Nah, yang kita harus pikirkan itu adalah Gimana? solusi alternatif gitu kan. Pada saat Ya. memang itu udah mentok. Nah, Ya. biasanya itu pada saat memang katakanlah kita nggak punya lapangan nih di sekolah begitu. Pada saat memang PJOK itu atau pembelajaran harus tetap jalan, maka yang harus kita lakukan satu mencari gitu kan, mencari lapangan tidak hanya kebun kopi itu saja mungkin seperti itu, memfasilitasi anak-anak belajar menggunakan digital mungkin alternatif solusinya gitu. Yang penting kan tujuan pembelajaran itu tercapai. Mungkin itu kali salah satunya. Oke, itu juga bisa salah satunya. Terima kasih banyak ke Pak Amin. Ini kan banyak ya aset-aset yang dipergunakan kayak aset sosial, politik. Mungkin si gurunya itu punya kenalan orang dinas, punya kenalan misalkan orang tua murid itu punya punya nama lah di situ. Nah, mungkin kita lewat sosial politik kita melobi orang tua murid apa kepala dinas untuk gimana caranya diberikan izin sama pemilik kopi itu. Soalnya lahan kopi itu selalu dilewati dan jalan alternatif buat peserta didik. Itu. Nah, poin intinya kita memanfaatkan 7 modal utama. Misalkan modal manusia secara personal. Jadi modal manusianya secara personal kita tidak bisa mengatasi itu, maka ada 6 modal lainnya yang kita masih bisa eksplor. Agar tujuan kita untuk memanfaatkan lahan yang ada dapat diterima pengurus kopi itu, pemilik perkebunan kopi itu tersebut. Nah, jadi kembali lagi ke 7 modal itu yang kita harus pergunakan. Ya, Kakak. Saya share screen dulu, boleh dilanjut lagi. Sebentar. Oke. Deficit based thinking. Deficit based thinking.
Deficit based thinking Nah. itu tadi gurunya kayak sudah tadi ya. berpikir berbasis aset, tapi kepala sekolahnya masih gunakan berpikir di berbasis aset atau kekurangan. Misalnya tidak ada solusi, sedangkan guru apalagi kepala sekolahnya punya modal lebih besar dari guru itu sendiri. Nah, padahal kan biasanya kepala sekolah itu modalnya lebih besar daripada guru. Modal politiknya lebih besar, apalagi kepala sekolah lebih cenderung kenal orang kedinasan dan terkait sebagainya. Berdasarkan studi kasus, hal apa yang pengamat tadi udah ya, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam pembelajaran PJOK. Nah, jadi kakak tidak berpikir permasalahannya dulu. Nah, ini penting ya. Jadi kakak tidak usah berpikir permasalahannya dulu, tapi langsung ke aset yang dimiliki. Itu harapan dari modul 1.2 ini setelah kakak menyelesaikan pembelajaran modul ini. Jadi kalau kalau kita setiap pembelajaran yang kita pikirkan langsung aja berpikirnya tentang aset. Aset mana nih yang bisa dipergunakan dan bisa dimodifikasi sama kita. Jangan berpikir permasalahannya dulu. Kalau berpikir permasalahan dulu, jadi lama kakak. Jadi nantinya yang ada mikirin terus permasalahannya. Padahal kan yang itu bisa digunakan sama kita dengan baik, dimodifikasi. Nah, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Mewujudkan visi mencapai tujuan-tujuan prakarsa perubahan. Yang pertama, kalau kita berpikirnya masalah, atasi, selesaikan. Upayanya mencari dan mengatasi masalah, perspektifnya pasti ada sesuatu yang salah. Nah, kalau kita berpikirnya berbasis kekuatan, potensi, daya guna, nah upayanya identifikasi dulu, apresiasi, selidiki kekuatan, potensi, aset. Nah, perspektifnya pasti ada kekuatan, potensi, aset. Nah, yang selanjutnya dari permasalahan atasi selesaikan, fokus, cari kelemahan dalam sistem tersebut. Biasanya cari dulu kelemahannya, cari dulu masalahnya, cari dulu kesulitannya, terakhir batu sandungan. Nah, pengalaman emosinya tidak menyenangkan. Nah, kalau kita berpikirnya berbasis kekuatan, potensi, jadi aset apa nih yang ada di sekolah yang bisa kita gunakan, kita modifikasi. Jangan berpikirnya masalah dulu, langsung aja berpikir masalah kekuatan atau potensinya. Nah, fokusnya itu nanti ada apresiasi kekuatan, potensinya, aset dalam sistem tersebut, semangat gotong royong, kreasi, masalahnya tentang batu lompatan. Kalau tadi kan batu sandungan, ini batu lompatan. Pengalaman emosinya biasanya bahagia. Nah, sekarang di mana Nah, kalau di mana itu kita masuk ke situasi 2 ya kakak. Di mana posisi kita sekarang ini kakak sekarang pertanyakan. Di sini nanti ada tadi kasus lagi. Tadi kasus 5. Tapi kalau sekarang saya tidak membagikan kelompok. Jadi ditulisnya masing-masing. Ya, masing-masing nanti di situ ada slide
slide-nya entah sampai berapa belum dikasih nama. Nanti kakak-kakak kasih nama aja di situ. Nanti kakak-kakak ada studi kasus di situ, studi kasus 5. Dibaca, lalu udah itu nanti ada pertanyaan. Di situ biasa pertanyaannya sama persis kayak yang tadi. Nah, saya beri waktu 5 menit menggunakan pertanyaan panduan tadi ya. Yang pertamanya yang kayak tadi identifikasi pendekatan ini apa, apakah ini aset atau defisit. Yang keduanya identifikasi aset apa saja yang ada di kasus ini. Selanjutnya strategi apa yang dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset. Oke, saya kirim lagi linknya ke kolom chat. Silakan 5 menit ya kakak. Masih di room ini hanya kakak-kakak mengisi link. Ya, linknya tolong diklik aja. Studi kasus 5. Kasih nama ya kakak. Terserah mau disulit yang mana. Udah pada masuk belum kakak? Udah pada klik linknya belum? Udah. Lagi baca. Siap. Lagi baca ya. Randy, maaf. Ya. Itu studi kasusnya yang studi kasus 5 yang ini kan yang Bu Hayati itu kan yang kita ini. Iya, Bu Hayati. Yang itu studi kasus 5. Tadi kan 3, sekarang 5. Oke, makasih. Sama-sama Kak Iman. Kalau nggak salah nanti juga yang PPG-nya ujiannya kayak gini tentang studi kasus. Sambil belajar kalau yang lagi PPG. Wah, saya nggak mau lagi ya. Gimana cara studi kasusnya? Yang yang harus cermat kalau kayak gini. Berarti yang jawab Kak Iman hari ini. Bisa sambil Dia belajar Kak Iman. Lagi PPG dia. Tenang aja lulus. Ada orang dalam. Amin lulus. Amin. Pasti lulus. Ada jalur khusus Kak Iman mah. Kurang asem. Udah, gue lagi bayar.
Oke Kak, kayaknya ini belum ada yang nulis ya, masih baca. Tadi. Oke, Kakak, udah selesai ya. Coba ada yang mau ini enggak eh membacakan tadi hasilnya. Kayaknya kalau ditulis belum pada nulis, masih pada mau menuangkan. Ya ini kayaknya pada senangnya live aja live. Ya, makanya saya tunjuk aja Kak Irfan. Gimana Kak Irfan? Live aja Wih, main langsung. langsung aja nih. Live aja Kak Irfan langsung. Di sini mana dia tadi? Oke. Sebentar. Boleh Kak Irfan, silakan. Oke. Terima kasih kesempatannya Kak. Sama-sama. Ide tindakan berpikir digunakan guru dalam situasi tersebut. Saya ngelihatnya dari studi kasus ini, di sini kan Bu Hayati itu mengikuti ya pertemuan komunitas, kemudian gaya komando yang di ini masuknya ke aset apa tadi sosial ya? Ya, komando gaya dia berbicara. Ya, itu di sosial. Identifikasi ya. Yang dimiliki ini juga masih tadi itu masih baru sebagian pemaparan guru PJOK ya sebenarnya ini udah masuk solusi sih Kak kalau saya yang ngebaca ini tuh udah ada solusi di mana di sini pengurus MGM menyarankan Bu Hayati diberikan kesempatan untuk berbagi di ruang webinar ini saya sih ngelihatnya ini udah bagian dari solusi yang diberikan ya dari permasalahan ini. Ya, Kak Irfan, terima kasih banyak. Itu memang bagian solusinya. Jadi Bu Hayati itu udah dipersilakan sama Ketua MGMP, walaupun di situ ada perbedaan pendapat. Tapi Ketua MGMP-nya tetap mempersilakan Bu Hayati berbagi baik dia. Ya. Kita share screen lagi. Nah, di sini ada bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Nah, di sini yang pertama komunitas MGMP PJOK SMP tingkat kabupaten, pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif, peran peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP, pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar. Nah, tadi solusi yang kata di pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar. Nah, sekarang bagaimana kita ada lagi tadi kasus 4. Waktunya ini tinggal berapa menit lagi, jadi saya kasih waktu cuman 7 menit aja. Tadi kasus 4. Kita bagi ini lagi ya, bagi
kelompok lagi. Join lagi. Kita bagi kelompok lagi. Ininya 2 aja. Waktunya cukup 7 menit aja. Karena ininya udah mau habis. Oke. 2. Oke, silakan masuk. Ini linknya ya, Kak. Kalau masuk kelompok ini nggak muncul ya? Ada di mana nih? Enggak, Kak Basril, Kak Fikri emang di kelompok ini, di kelompok utama, jadi nggak usah masuk lagi, nggak usah join lagi. Oh, oh gitu. Kak Basril, Kak Imam, Kak Fikri udah di kelompok pertama, jadi nggak usah join lagi. Jiwa raga terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana.
waktunya habis ya Kak. Jadi Habis. Kayaknya pengennya live aja tuh. Guru olahraga ketika lama. Jadi pengennya ngomong. Baru mulai nih bola nih. Apaan bola dari jam 7 kan? Ini baru mulai. Depan rumah lagi maulid nih. Udah semuanya belum ya? Oke, Kakak silakan yang mau mempresentasikan. Satu orang aja, satu kelompok aja. Perwakilan. Dari kasus ini soalnya waktunya udah lumayan nih. Bentar lagi. Gak kerasa kalau kayak gini. Belum ada yang belum masuk ya. Banyak yang belum masuk kayaknya. Baru 7. Malah kemana ya? Oke, silakan yang mau. Siapa? Kalau kakak, Kak Fikri lagi aja deh, biar cepet. Oke, Kak Fikri. Ya, Kakak. Ya, boleh Kak Fikri aja yang ini perwakilan yang bacain tadi kasusnya yang keempat. Kayaknya sih belum dah. Kak Fikri kelompok berapa? Ini kelompok 3 nih yang udah kayaknya. Tapi orangnya pada kemana ini? Kelompok 3. Saya di kelompok 3 nomor 2. Kelompok 3 nomor 2. Oke deh. Karena waktunya kita tinggal dikit. Waktunya paling tinggal beberapa menit lagi. Jadi kita lanjut aja ya. Lanjut ya. Bahas tentang ngopi di mana? Kita lanjut aja. Nah, apa saja yang dimiliki SMA Juaraga dan yang sudah dimanfaatkan?
Nah, yang pertama terletak di daerah perkotaan, sangat strategis, sarana dan prasarana olahraga sangat memadai, pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung. Nah, upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil satgas, guru, komite sekolah mengatasi permasalahan yang ada. Nah, keberanian peserta didik menyampaikan pendapat dan keberanian komite menyampaikan kritik. Nah, semuanya tetap tergantung kebijakan kepala sekolah. Nah, perlu diingatkan, ada 7 aset yang dapat diberdayakan. Di antaranya aset manusia, sosial, agama, budaya, fisik, lingkungan alam, finansial, dan politik. Nah, yang pertama tadi kan keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran, mendorong pimpinan murid. Komite bersuara menyampaikan kritik. Kepala sekolah sebagai pimpinan pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya, kemampuan untuk memengaruhi kebijakan kepala sekolah dan mengatasi tantangan yang ada. Kakak-kakak yang baru masuk lagi, gabung lagi, mohon maaf tidak ada presentasi karena waktunya agak mepet. Ya lanjut aja ya. Di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidik. Nah, sekarang apa saja aset yang ibu kakak-kakak miliki di satuan pendidik untuk mendukung dalam pengajaran PJOK yang berkualitas. Nah, sekarang saya kirim link Jamboard. Link Jamboard kayak waktu kita pertama Zoom. Ada kakak loading. Link Jamboard Saya kirim ke chat. Kirim di biasa kolom chat. Silakan diklik. Jadi apa saja aset yang kakak miliki di satuan pendidik untuk mendukung dalam pengajaran PJOK yang berkualitas. Tolong ditulis asetnya. Misalkan aset manusia apa aja, aset manusianya, aset politik apa aja. Jadi nulisnya bukan saya mempunyai guru gini, jadi tolong dituliskan manusia, misalkan manusia itu apa sih asetnya apa aja, sosial apa aja sih asetnya. Udah bisa ya, tinggal diklik, ditarik. Saya coba hentikan dulu ini, saya coba share program, bagikan. Udah ada belum kakak? Tinggal ditarik ya. Kertasnya ini ditarik ke atas, misalkan di sini. Aset modalnya apa aja. Oh, ini mah udah ternyata udah ada nih. Jadi aset modal manusianya apa aja, sosialnya apa aja, politiknya apa aja. Tolong kakak-kakak ininya jangan digeser-geser. Kayaknya kalau digeser-geser hilang ini yang udah mau nulis. Makanya jadi hilang ini. Oke, ditulis aja nggak apa-apa. Sosial, politik, manusia, misalkan yang tadi saya katakan manusia itu apa aja, politik apa aja, sosial apa aja, finansial apa aja, lingkungan apa aja. Tinggal di ini aja ditarik, take note ditarik, disimpan misalkan di sini. Misalkan ini aset manusia apa aja. Nanti misalkan aset sosialnya di sini ditarik. Nanti misalkan aset manusia ininya
sosial agamanya di sini, agama budayanya di sini, misalkan di sini aset lingkungannya. Jadi tarik aja. Tinggal narik. Ini menjadi ketarik ininya. Jadi ke bawah ya. Yuk kakak silakan. Nanti kalau misalkan jangan ngalangin tulisan orang, digeser aja. Ini loading aja nih. Ya. Apa nih? Kenapa? Ini bisa diperbesar. Boleh. Misalkan yang kakak tahu aja, manusia tulis apa aja, sosial apa aja, boleh di mana aja. Ini figma.com nggak masuk. Ayo Kak Imam. Tinggal ditarik aja, tarik simpan, tarik simpan. Saya masih ngebuka nih, nggak muter terus. Mohon maaf, Bisa belum diperbesar, bisa diperkecil, bisa diperbesarnya melalui yang layar sentuhnya, dilebarin. Ini muter aja muter, nggak kebuka-buka. Iya Kak, punya saya juga muter-muter aja ini Kak. Padahal yang lainnya ada bisa masuk, kenapa ya? Coba diulangi lagi. Tergantung sama perbuatan kakak. Ya benar, tergantung sama perbuatan. Coba Kak diulang itu lagi, kirim lagi linknya. Pengennya live aja live. Guru olahraga mah langsung be. Oke, ini siap. kertasnya sudah diklik Saya ini. live aja ya, perwakilan aja satu orang, silakan. Kayaknya Kak Susanto dari tadi diam aja ya, Kak Susanto. Linknya udah kirim. Iya, pokoknya yang diam panggil aja itu, diam aja dia. Baru Ya. masuk. Jadi Kak Susanto kayaknya lagi ini nonton bola. Iya, Iya. dianin aja Kak, sebut aja Panggil, namanya. Panggil, teriakin. Coba lihat mukanya, masih sama nggak orangnya? finansialnya meminta sumbangan ke orang tua murid. Lagi finansial ada, berarti meminta sumbangan. Apalagi yang dari sekolah, asetnya. Saya finansial doang. Oh. Lapangan Itu masuknya kemana? kaset. Aset, Aset, kertas. Pemeliharaan. tadi yang 7 aset. Finansial, aset finansial, mode finansial. Ayo boleh Pak Imam diteruskan di sekolah Pak Imam ada apa aja asetnya? Yang pertama apa? Tiang basket, Tiang basket masuk ke aset apa Pak Imam itu? aset finansial, Hah? pemilikan finansial. Oh, finansial. Terus aset apa lagi? Tempat ibadah lain beda. Tempat ibadah ada, agama dan budaya. Musola. Gitu, Apalagi aset? Bolanya bola Tuh, sarana prasarana. lapangan futsal, Sama sarana prasarana. Itu masa Pak Imam nggak punya aset manusianya? yaitu manusia. murid. Sekolah, penjaga sekolah, Pendidik, komite guru, Orang tua murid, kepala sekolah, penjaga sekolah, PRT, satpam, komite Atam. Modal sosialnya ada nggak Pak Imam di sekolah? Suka ngadain apaan? Santunan. Maulid kemarin. Donor darah. Maulid. Politik, apa politik?
Nggak pernah kampanye. Politik apa? Tentang Kuning, apa? kuning, pokoknya Kebijakan. kuning biasanya arahan dari kepala sekolah kuning. Proposal. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Modal fisik. Ya, modal fisik kan bangunan sekolah kan? Nah, iya. Itu kan ada sama masuk ke aset, 7 aset, lingkungan, sekitar, dan Iya. finansial. Kalau aset sosial itu berkaitan dengan lingkungan, ya, di mana jalan yang sering kita lewati, salah satunya begitu ya. Iya, sosial itu kita misalkan Kerjasama. ya, nah gitu bekerja sama sama orang tua murid. Itu kan kita bentuk Kerjasama sosial. dengan Pak RT untuk Sama melihat kebersihan lingkungan. Nah, iya. Komite. Kalau saya kan sekolahnya gitu di belum. dalam komplek tuh. Di sekolah udah gitu belum. Komplek isinya medi semua kali ya. Yang suka sparring terus tiap hari ya. Oke, saya lanjut aja ya. Yuk. Ya cepat. Nah, bagaimana kakak dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidik? Strategi apa yang akan dilakukan? Nah, ditulis lagi di link. Saya linknya kirim lagi di biasa kolom chat. Kalau bisa kakak menulis, jadi ada buktinya nanti. Ikan, saya kasih contoh dulu. Diklik ya linknya. Linknya ada di mana? Nah, udah ada kan? Nah, bagaimana katanya kakak tinggal klik yang titik 2 ini. Klik titik 2 ini, terus kakak nama ulang. Nama ulang apa ya? Di sini aja kakak ya, tulis. Misalkan bagaimana dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidik Anda. Ditulis di sini. Ini banyak bagiannya. Bagian 1, 2, 3. Bagian 1. Oh, ini kalau tadi ini tinggal tambah postingan aja. Saya lupa ya, tambah postingan. Terus ditulis aja di sini. Misalkan bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset. Nah, ditulis di sini. Udah ditulis, udah selesai. Klik OK. Nanti ada suruh kasih nama nanti. Jadi diklik yang 3 ini tambah postingan. Klik tambah postingan. Oleh di bagian 1, 2, 3 yang belum diklik aja kakak. Silakan. Klik tanda 3 ini. Titik 3 langsung tambah postingan. Di sini akan muncul. Tinggal diketik aja bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang di satuan pendidik Anda. Nah, gimana memanfaatkannya? Strategi apa yang Anda akan lakukan? Jawaban saya muncul nggak, Kak?
Muncul nanti, ada di bagiannya nanti. Kalau udah Di bagian misalkan satu. di bagian satu nanti ada di bawahnya. Tugasnya kalau udah selesai diklik ini sama postingan, langsung klik ini, lalu diketik Saya udah tuh, coba dah Kak. Muncul nggak? di nomor Satu. Bagian satu ya? bagian satu, tapi kok nggak? Coba, tapi nggak ada ya. Don't watch. Oh udah, ini ada. Udah. Memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, Kak Irfan. Oh itu tadi saya nggak dinamain ya? Kan begini Kak kan? Irfan ini ada namanya. Kalau yang keduanya Nggak ada namanya ya? nggak apa-apa, ini punya Kak Irfan dua-duanya bukan? Bukan, punya saya. Hah? Punya saya satu. Oh berarti pindahin ke yang kedua aja satu orang. Di copy paste aja, yang ini hapus. Oh gitu. Di copy paste aja Kak. Berarti ini satu orang satu aja ya? Iya, satu orang satu aja cukup. Irfan suwe banget, terus gue masuk. Saya masuk di bagian 5 tuh Kak. Oke. Bagian 5 ya, Kak Kurniawan ada dengan cara menggunakannya dengan semaksimal mungkin. Nama di mana? Dan Nama. dijaga. Nama kalau udah ngetik, udah selesai biasanya disuruh ngisi nama dia. Tadi saya udah, itu nggak ada. Nah, biasanya ada. Ini Tergantung apa perbuatan. Tuh, saya gimana Kak attention. Irfan? Tadi Kak Irfan tadi ngetik suruh kasih. Udah Saya kalau udah selesai kasih Saya di, nama ya. saya di bagian 2. Saya di bagian 2 sama nggak ada namanya juga nggak nimbul. Iya. Dipublish dulu apa langsung ditulis nama dulu, Kak? Di ini dulu, ya di ini dulu biasanya nih. Aduh. Bagian yang belum bagian 6. Sama aja. Oh, di sini namanya nih. Oh, bisa diedit, Ada, edit bisa diedit, Bisa. bisa diedit ternyata. Udah bisa? Diganti. Belum bisa diganti namanya. Misalkan saya ngetik sembarangan, publish. Kalau saya Cuman udah ada namanya ditaruhnya namanya gimana ya? langsung. Udah aja kasih namanya aja di sini di sebelum sebelum ini kasih nama aja, misalkan Udah saya bisa tuh. Randy. Di sini Randy, langsung enter. Nah, baru ketik. Udah bisa Kak. Oke. Buset, si Santo. Kak Santo jangan di bagian 3, Kak Santo. Diganti Kak Santo. Ketiban wae lagi. Tadi di satu tiba nama Kak Irfan. Ketiga ditipin Kak Santo. Sedih lah ya, Saya Bang. udah di bagian 2, jangan ditiban. Tadi saya bagian 1 tiban ke Irfan. Sekarang bagian 3 tiban Kak Santo. Iya, ini Kak Susanto di bagian 3 juga. Iya. Tok. Ngalah, Tok. Jadi gue udah satu ngalah. Harusnya janjian dulu. Gua ngalah dah. Ini bagian 4 ya, saya ya. Oke. Bagian 4 imam, bagian 4 imam. Tuh kan, saya udah bagian 4 Pak Imam. Iya. Bikinnya yang jauh 20 gitu kan. Bagian 18. Ya, imam bagian 9 imam. Udah. Kak Irfan, aset manusia ini mengadakan pendekatan dengan baik. Kasukiman menggunakan alat suatu kebutuhan dengan merawat alat dengan sebaik mungkin. Kasus Santo menggunakan dan memanfaatkan fasilitas dan mencatat jumlah alat peraga yang ada di sekolah. Nah ini nih. Jadi biasanya sebelum kalau ini mah apa namanya ajaran baru, biasanya kita lihat dulu aja
Ya ditulis manfaatnya buat apa aja, biar nanti nggak bingung buat nanti kita mempergunakannya. Nah, Kak Hasanul memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan melakukan perawatan secara berkala. Kak Kurniawan, dengan cara menggunakan dengan semaksimal mungkin dan dijaga. Hana, saya dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidik saya dengan melihat kekuatan dari 7 aset yang kami miliki dan terus melakukan pemeliharaan secara berkala, menjalin kerjasama dengan pribadi atau kelompok tertentu yang menjadi partner kami. Nah, hebat. Susanto menggunakan dan memanfaatkan fasilitas dan mencatat jumlah alat peraga yang ada di sekolah. Pak Basril memanfaatkan sekolah dengan semaksimal mungkin sesuai tujuan pembelajaran. Nah, ini Kak Susanto kayaknya banyak banget ya. Biarin Kak, lagi rajin Kak. Lagi rajin dia, jangan di yang halang lagi rajin. Ya banyak sampai 3 kali kayaknya punya Kak Susanto terus. Udah ada. Ya Pak, kalau lagi rajin jangan dihalu-halu, biarin. Iya saya baca Kak Susanto lagi. Ya kalau ngarang pinter banget emang. Tapi ini emang Kak Susanto emang bagus ya, mencatat dulu nih jumlah alat peraganya di sekolah ada apa aja, terus nanti manfaatnya buat apa. Nah, seharusnya kayak gini kalau waktu pas tahun ajaran baru. Saya numpuk loh nomor 1. Nah, Kak Imam, cara memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidik itu dengan mengidentifikasi jenis aset yang dimiliki seperti lapangan, lalu menggali potensi pengguna aset tersebut melalui program pembelajaran. Wah, beda nih kalau calon ini PPG besok. bergerak. Naik ke 1 tuh. Ke 1 ini numpuk ya, ada 2 orang. Iya, berebut Muhammad Amin, aset manusia yang berkualitas merupakan hal penting yang akan mempengaruhi kesehatan pendidikan. Nih kalau Kak Amin itu asetnya yang diutamakan itu manusianya sudah berkualitas belum? Nah, tuh nanti aset sarana dan sebagainya. Kalau jalanan aset apa Kak? Jalanan berarti aset lingkungan kayaknya ya. Lingkungan ya. Iya itu yang kita belum punya tuh jalanan sekolahan. Berarti harus pakai aset politik ke yang atas tuh minta. Tapi harus bagus politiknya. Kepala lurah, Soalnya sama Pak berhubungan PJ dengan udah camat. tebus. Politik harus punya aset politik. Oke, kayaknya kan udah pada ini ya kalau menggunakan ini kayaknya udah pada bisa ya kalau Padlet mah agak gampang, nggak kayak yang tadi Figma agak susah. Ya, mendingan begini nih. Mendingan enakan Iya, ini ya. enakan ini. Figma mah hilang-hilangan mulu, tiban-tiban. Iya tadi kertasnya aja susah diklik sekali diangkat. Iya, tahun guru olahraga jarang mesti kertas. Iya makanya. Kalau begini enak nih. Kertasnya lagi diajuin. Kalau begini enak sebenarnya. Yang tebelan dikit. 80 gram. Ini udah jam 9 ini. Iya, siap. Kayaknya Masuk, Kak masuk. Iman udah mulai ngantuk. Iya. Ketua. Cuek. Lu nggak bisa bohong dulu. Ayo foto bareng, foto. Tar dulu belum, bentar lagi. Tanggung, Mantap gelap amat. terakhir. Nah nanti kakak-kakak di sini ada tugas ya di LMS. Tugasnya itu kakak mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolah dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Ini tugasnya buat di LMS. Terus yang keduanya dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada.
dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disebutkan di LMS. Nih, contohnya kayak gini. Asetnya apa, pemanfaatnya apa, keterangan. Ya, biasanya ini ada di LMS, tinggal di dulu. Nah, pada akhir ini peserta KKK memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Itu LMS dalam tugas ya, Kak? Ya, nanti ada LMS di modul. LMS itu yang ya LMS kan ada semua modul tuh, dibuka-buka modulnya, makanya dari awal sampai akhir itu harus dibuka, soalnya kalau nggak dibuka nggak bakalan bisa melanjutkan. Nah, terakhir ya, terima kasih buat kakak. Saya ucapkan terima kasih sekali, saya merasa sangat bersyukur sekali kakak sudah paham di modul 1.2 bahwa kita tidak hanya berpikir berbasis masalah. Itu tidak penting ya, kakak kalau berbasis masalah, namun berpikirnya berbasis aset yang kita miliki. 7 modal utama memiliki sumber daya yang banyak di sekolah kita, dan kita coba memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Harapan dari refleksi agar kita terbiasa berbasis aset, berpikir berbasis aset, dan seperti biasa kita refleksi di akhir aktivitas pembelajaran PJOK yang kita lakukan. Jadi kita harus tetap pembelajaran 1.1 selalu merefleksikan diri di setiap pembelajaran PJOK. Nah, kakak juga bisa merefleksikan diri kalau misalkan udah belajar modul ini nih, refleksinya apa gitu. Nah, itu saja kakak closing dari saya. Terima kasih banyak kakak, selamat beristirahat, salam sehat dan bahagia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jadwalnya lagi kapan lagi? Kalau nggak salah kakak, ini jadwalnya itu hari Rabu. Itu kan saya udah ngirim jadwal, yang saya kirimkan jadwalnya ada. Oke. Kalau Siap, nggak siap, salah. siap. Di kalender ya? Ya. Kakak biasa tolong di foto, Mukanya tampilkan mukanya. buka-buka dulu. Ayo tukang foto. Mukanya mana ini? Pak Santo, Mukanya. Pak Santo. Wah, Pak Susanto mukanya ini mah muka udah ngantuk kayaknya. Muka habis renang lihat kaporit mulu mukanya. Bisa baik. Jadi ya sakit udah muat baik, kasihan banget kebanyakan makan ikan asin lo lihat. Oke, karena kalau guru PJOK mah emang kayak gini karena sering bercanda, jadi mohon dimaafkan. Oke, silakan Kak Fikri ya yang biasa ini foto kita dengan gaya. Di saya jaringannya kurang bagus nih, jadi mukanya nggak muncul. Sama Gitu saya ya? nih, parah banget. Muncul Kak Irfan doang nih, Kak Irfan, Kak Fasil, yang lain nggak muncul. Nah, Karena bagus nggak situ jaringannya? Nah, Kak Santo yang belum muncul, Kak Amin, Kak Iman. Boleh karena tolong di foto gitu. Oke, siap ya. Siap, bergaya ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Nggak berasa ke Hana, belum berasa. Lagi. Silakan, kakak kalau mau istirahat, kalau mau lift silakan. Langsung kalau angin. Sponsor. Kebanyakan di air tuh. Belum lagi tahan tolak angin. Bentar. 1